Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sukacita yang melimpah jadi bagian kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Jemaat Tuhan, GPI Kol, Balikpapan dan semuanya? Apakah baik-baik saja? Sehat? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak berlambatan, mari kita akan segera masuk dalam ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan kasih Bapak. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami secara online walaupun lewat Facebook. Kami percaya hadirat-Mu turun atas seluruh umat-Mu di rumah masing-masing dan di rumah-Mu. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini. Bahkan setiap orang yang live dan nonton FB ini boleh dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan. Dengan segala kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, bersyukur kalau kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Tuhan. Mari yang terbaik dari hidup kita kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku dalam hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
segenap hidup persembahkan, segenap hidup persembahkan, segenap hidup Kami tahu Engkau adalah Allah Immanuel, Amin. Allah yang selalu menyertai hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Engkau sumber kemenangan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan. Engkau sumber kekuatan. Terima kasih. Haleluya. Tidak perlu takut Tuhan, sebab Engkau kemenangan kami. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Yesus memberi kami kemenangan. Hari ini kami menang, dan hari-hari yang akan datang kami akan menang bersama dengan Tuhan. Jika hidup kami ada dalam tangan Tuhan, tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menembus hidup kami. Kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa itu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berikan kami tuntunan. Firman-Mu akan memberikan kami penghiburan di tengah-tengah dunia yang sedang goncang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mata Tuhan tertuju kepada kami, kepada orang-orang yang berseru dan percaya kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu. Dan terlebih setiap umat-Mu di rumah masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada, Tuhan akan melawat dan memberkati mereka. Ketika firman Tuhan disampaikan, mereka juga akan diberkati. Dan setiap kami dan siap melayani Tuhan, siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus berfirmanlah bagi kita. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah, walaupun mungkin Saudara ada di kantor atau di mana saja, saya percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan bagi kita semua. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya percaya semua kita sehat-sehat, amin. Amin. Ya, semua sehat, jaga kondisi, tetap ada sukacita. Kalau ada sukacita, berarti di situ ada kekuatan. Baik, kita akan buka firman Tuhan di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-18. Kita akan bersama-sama membacakan. Oke. Mazmur 33 ayat 18. Yang ada di rumah, mungkin ada yang kegiatan, yang sedang lalu lalang di rumah, mungkin mohon berdiam diri saja, karena hanya sejenak saja, sebentar kita akan beribadah. Kita menghargai hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan pun ada di mana-mana. Di rumah saudara, sedang Anda ada di rumah pun hadirat Tuhan ada. Ya. Dalam Mazmur 33 ayat 18, kita akan bacakan bersama-sama. Sekali lagi, Mazmur 33 ayat 18. 1, 2, 3. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap kasih setianya. Amin. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Berarti mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Isi mata Tuhan pasti dijagai oleh Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, berarti kita berserah kepada Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Hari ini, saudaraku dikasih dalam Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang benar, menjadi biji mata Tuhan yang benar, maka ada hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, saudaraku dikasih dalam Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan dengan singkat, makanya manfaatkan waktu yang ada di rumah, yang ada mungkin di mobil, di perjalanan. Saya percaya setiap orang ada di rumah, cuma persiapkan diri. Baik, yang pertama, saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita harus menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang melakukan peperangan rohani. Harus keluar sebagai pemenang. Jadi, saudara dan saya adalah prajurit-prajurit Kristus. Tiba saatnya, saudara, kita bukan pintar ngomong lagi, tapi dengan tantangan virus corona yang ada ini, saudara harus siap menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah pekerjaanmu. Engkau harus memberikan mereka pengharapan dan kekuatan, tapi bersama dengan Tuhan. Saya percaya, mungkin saudara juga ada yang merasa takut, tapi saya pikir begini, Bapak Ibu Saudara, jangan takutnya berlebihan, tapi takutlah akan Tuhan.
Karena dikatakan Mazmur 33 ini dikatakan di sini, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Berarti mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang berseru dan takut akan Dia. Dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8, kita akan baca bersama-sama. Ada sesuatu hal yang Tuhan ajarkan bagi kita, saudaraku dikasih dalam Tuhan, dengan kondisi yang ada sekarang ini. Tuhan mengajarkan sesuatu bagi kita. Kita ambil hikmahnya saja, kita ambil satu pelajaran, bukan masalah ingat terus virus coronanya, tapi ingat sesuatu ada yang Tuhan ingin ajarkan bagi saudara dan saya. Mazmur 32 ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Dikatakan begitu, sama-sama 1, 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ingat, baik-baik dikatakan di sini. Aku hendak mengajarkan dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Berarti ada yang Tuhan ajarkan lewat kondisi yang ada ini, karena tidak melihat status lagi sekarang. Yang diserang oleh virus ini bukan melihat status, bukan miskin, kaya, pejabat atau tidak, hamba Tuhan atau bukan, jemaat biasa. Tapi saudara dan saya, Tuhan bilang hari ini, Tuhan ingatkan kita hari ini, dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, dan hendak memberi apa? Nasihat. Berarti saudara, ada nasihat di dalam kondisi ini. Ada sesuatu yang Tuhan ajarkan bagi hidup saudara dan saya. Ketika orang berkata jangan keluar rumah, kita belajar taat. Taat kepada pemerintah. Kalau pemerintah bilang jangan keluar rumah, ya kita harus taat, di rumah saja. Kita berdoa. Berarti kita di rumah tidak berbuat apa-apa. Tiba waktunya kita berbagi kebahagiaan bersama keluarga. Anak, istri, suami, mungkin orang tua, yang ada orang tuanya di sini, kita percaya, kita juga berbagi kebahagiaan. Jadi aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Dikatakan lagi, mataku, apa dikatakan? Tertuju kepadamu. Berarti mata Tuhan, kalau Tuhan mengajarkan sesuatu, memberikan sesuatu, maka Tuhan akan memberikan jalan yang harus kita jalani, dan Dia kita memberi nasihat. Dan juga dikatakan, kalau Dia memberi pelajaran, jalan yang harus kita tempuh, dan Tuhan bilang, aku hendak memberi nasihat, dan mataku tertuju kepadamu. Artinya kepada saudara dan saya. Mari saudaraku dikasih dalam Tuhan, boleh sebut dalam dirimu masing-masing, sebut namamu. Dikatakan begini umpamanya, mata Tuhan tertuju kepada Evikson Sinaga. Jadi saudara harus berani mengucapkan itu bersama-sama. Amin. Bolehkah saudara berkata, sebutkan nama masing-masing di rumah, engkau bilang begini, mata Tuhan tertuju kepada, sebut namamu masing-masing. Sudah siap saudara? Dalam hitungan ketiga, saya ajarkan saudara bahwa perlindungan Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. 1, sebutkan namamu. Dikatakan kalimatnya. Sekali lagi saya ucapkan biar sama-sama. Ya, mata Tuhan tertuju kepada Evikson Sinaga. Contoh seperti itu. Oke, 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada Evikson Sinaga. Oke, saya percaya mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang mendengarkan ini. Ya, karena ada nasihat, ada jalan yang harus diajarkan oleh Tuhan yang harus kita lakukan. Yang kedua, saudaraku dikasih dalam Tuhan, yang kedua dikatakan di sini bahwa kita harus hidup intim dengan Tuhan. Sekali lagi, kita harus intim dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan di dalam apa? Dalam doa. Berarti dengan adanya di rumah, kita bisa boleh berdoa bersama-sama. Mungkin selama ini saudara nggak pernah berdoa bersama, tapi dengan kejadian ini mungkin saudara merasa takut, saudara jadi berdoa. Coba kita lihat, ada banyak di media sosial yang tidak pernah ditampilkan dulu di media sosial, sekarang ditampilkan. Ada yang doa subuh ditampilkan, ada ibadah atau renungan apa-apa, semua. Mulai hari ini stop menyebarkan namanya omongan tentang virus corona, tapi kabarkanlah kabar baik. Di setiap statusmu katakan kata-kata yang positif yang bisa membangun orang.
membangkitkan semangatnya. Dan juga kita berdoa supaya orang yang terasa kekhawatiran, yang dilanda namanya mungkin ada saat ini yang sedang dirumahkan, mungkin ada yang di PHK, mereka khawatir akan kebutuhan mereka tidak tercukupi. Tapi percayalah, Tuhan bisa pelihara saudara dan saya. Jadi dikatakan kita harus hidup intim dengan Tuhan. Intim dalam apa? Dalam doa. Kalau saudara berdoa berarti ada pujian. Ada pujian, ada apa lagi? Ada penyembahan. Ya. Artinya kalau ada pujian penyembahan, ada doa, berarti di sana ada namanya unity. Ya, atau ada kesatuan. Saudara dan saya ketika kita bersama-sama berdoa, saya percaya di situ ada kesatuan. Di dalam doa kita bisa kuat. Mungkin saudara kita tidak bisa langsung merasakan apa yang harus kita alami. Mungkin kita tidak langsung bisa merasakan hasil daripada doa kita. Tapi percayalah, segala apa yang kau ucapkan kepada Tuhan, Tuhan catat. Dan Tuhan akan jawab tepat pada waktu. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi bagi hidup saudara dan saya. Sekali lagi, yang kedua kita harus hidup intim dengan Tuhan. Di dalam doa, pujian, penyembahan, di dalam unity atau kesatuan. Siang dan malam. Ada pesan yang harus saya sampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Kita harus keluar sebagai pemenang. Sekali lagi, kita harus keluar menjadi seorang pemenang. Tapi menjadi pemenang bukan langsung jadi pemenang begitu saja tanpa berjuang. Harus ada yang kita harus lalui. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Kerjakan bagian, Tuhan akan mengerjakan bagiannya Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Jangan pernah khawatir kepada Tuhan. Jangan ragukan kuasanya. Tuhan kita itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya percaya dan saya berdoa, setiap orang yang menonton live ini, yang hidupmu dilanda kekhawatiran saat ini, engkau sedang dijamah oleh Tuhan. Engkau diberikan kekuatan. Dan setiap juga orang yang mendengarkan ini, baik di tempat ini, dimanapun saudara berada, saudara diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita harus bangun bersama-sama, bangkit bersama-sama, bangkitkan semangatmu. Kita percaya kalau Tuhan bisa membangkitkan orang mati, virus ini pun bisa Tuhan lalukan dari hidup kita. Yang penting intinya tadi, saudara dan saya harus intim dengan Tuhan. Ya, jangan pernah melupakan Tuhan. Sekali lagi saudaraku dikasih dalam Tuhan, sebagai penutup kita baca dulu Mazmur 33 ayat yang ke-18. Ya. Perkatakan, ingat firman Tuhan ini hari ini. Mazmur 33 ayat 18. 1, 2, 3. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Saudaraku dikasih dengan Tuhan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Ya, setiap hari bangun kata-kata yang positif. Setiap kau melangkah dalam nama Yesus, kekuatan apapun yang datang ingin melanda, kekhawatiran, virus, apapun bentuknya, engkau harus berdoa dalam nama Yesus. Aku akan cakap melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah, semua kita diberkati oleh Tuhan. Coba kita nyanyikan pujian. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu percaya padamu. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu percaya padamu.
katakan, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya, Pak. Sekali lagi katakan, sekali lagi, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Setiap umat Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Angkat kedua belah tanganmu, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, setiap umatmu, hamba-hambamu yang mengangkat tangan mereka, yang saat ini mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kami membutuhkan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saat ini setiap tangan-tangan yang terangkat di rumah masing-masing dimanapun mereka berada, Tuhan akan memberikan mereka kekuatan. Tuhan memberikan mereka perlindungan yang ajaib, yang dahsyat. Kami yakin dan percaya iman kami akan bangkit. Kami akan melihat lewat peristiwa ini, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Kristus, buat hormat kemuliaan. Orang yang acuh tidak acuh kepada Tuhan, mereka akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka yang tidak mau tahu dengan pekerjaan Tuhan, mereka akan terus memperhatikan bagaimana pekerjaan Tuhan diperhatikan. Kami yakin dan percaya dalam nama Tuhan Yesus, setiap tangan-tangan yang terangkat, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang bimbang diteguhkan, yang dalam masalah diberikan jalan keluar, yang dalam kesedihan Tuhan memberikan penghiburan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami juga memberkati kota kami Balikpapan. Diberkati kota kami Balikpapan. Diberkati pemimpin kota kami, Tuhan. Begitu juga Tuhan Kalimantan Timur. Secara khusus Tuhan diberkati oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami. Juga bangsa kami Republik Indonesia. Kami angkat ke dalam tangan Tuhan. Berkati kota kami. Berkati bangsa kami Republik Indonesia. Berkati pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan akan memberkati. Engkau memberkati juga Tuhan. Kami angkat mereka yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sudah positif COVID-19. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan mereka kekuatan. Tuhan memberikan mereka penghiburan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau berkati para dokter, para medik. Dalam nama Yesus, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, supaya mereka juga tidak tertular. Dalam nama Yesus, Engkau berkati obat yang mereka makan dan minum. Setiap yang dimakan mereka, Tuhan berikan kekuatan, diberkati oleh Tuhan, sehingga virus itu tidak boleh masuk ke dalam tubuh mereka. Terima kasih Bapak. Engkau berkati keluarga yang belum bertemu bersama orang tua, mungkin anak, bahkan bapak, suami, istri yang saat ini yang sedang dikarantina. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati mereka, berikan mereka penghiburan senantiasa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan.
yang Bu sampaikan pengumuman. Baik, Bapak Ibu, khususnya untuk jemaat kita YBI Kingdom of Food Balikpapan, untuk info kegiatan ibadah, kita masih akan tetap ibadah online, live streaming, sampai waktu yang tidak ditentukan. Mari kita mau tetap terus berdoa di rumah, sama-sama bangun mesbah, dan terus renungkan firman Tuhan, biar kita semua boleh tetap kuat. Saya percaya karena kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, nanti hari Jumat dalam Paskah kita akan mengadakan perjamuan kudus. Nanti kami mungkin akan live lewat gereja. Beberapa pengerja akan hadir di sana, walaupun tidak semua, karena kita mengingat himbauan dari pemerintah. Ya, nanti pemain musik yang WL dan saya akan pandu sendiri dari gereja untuk live ibadah perjamuan kudus, tetap di jam yang sama, jam 10 pagi. Ingat, tanggal 9 hari Jumat 9 April 10 April ya, 10 April hari Jumat kita akan ibadah Paskah ya, Jumat Agung sekalian perjamuan kudus, tetap jam 10 pagi. Itu saja pengumuman saudara. Tetap berdoa, stay at home, tetap di rumah, tetap sukacita ya, jaga kesehatan. Setiap melakukan kegiatan jangan lupa cuci tangan ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita ya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Allah kami Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dia selalu menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang maha kuasa, Allah yang mampu melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itulah Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya perlindungan Tuhan berlaku atas setiap kami. Dan kami percaya, sekali lagi, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang dalam kesedihan Tuhan memberikan penghiburan, yang tidak memiliki pengharapan memiliki pengharapan. Kami percaya yang mengalami kekurangan Tuhan akan cukupkan. Tuhan gerakkan setiap anak-anak Tuhan, orang-orang di sekitar akan menolongmu, karena Tuhan adalah penjaga kita. Allah yang mencukupi segala kebutuhan keperluan kita. Terima kasih Bapa,
Kami berdoa secara khusus ke seluruh hamba Tuhan, Pak Yombo dan Bu Yombo, dan seluruh hamba-hamba Tuhan, dan Ibu Gembala, seluruh anak-anak kami yang ada di sini, dan mereka juga yang ada di rumah. Lawat dan berkati mereka Bapak, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan berlaku atas hidup mereka. Jamah dan berkati mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Dan sepanjang minggu ini kami serahkan seluruh hidup kami, aktivitas kami, kemanapun kami melangkah, Tuhan akan memberkati, Tuhan menyertai kami. Kami juga berdoa buat orang tua kami, baik yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, bahkan di mana di pulau-pulau yang terasing Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau lawat dan berkati mereka Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tuhan lawat mereka dan berkati. Kau berkati juga pemimpin bangsa kami, para pemimpin-pemimpin gereja, umat Tuhan yang ada di seluruh dunia dan ada di Indonesia dan ada di kota Balikpapan, dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami percaya lewat apa yang dialami oleh setiap bangsa-bangsa, kami percaya Tuhan mengajarkan sesuatu bagi kami, apa yang harus kami lakukan. Tuhan memberikan kami sebuah nasihat supaya kami tetap berdiam diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan kami percaya mata Tuhan tertuju kepada setiap kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami serahkan seluruh hidup kami, bahkan perusahaan di mana kami bekerja, beraktivitas, diberkati. Kami berdoa supaya tidak ada PHK, supaya umat Tuhan tetap mendapatkan pekerjaan, dan mereka juga boleh berjuang hidup layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, Engkau kekal sampai selama-lamanya. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa kita di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati pada waktu masuk dan keluar. Diberkatilah pekerjaan dan bisnis. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah buah kandungan. Diberkatilah anak-anakmu. Bahkan apa saja yang diperbuat oleh tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil dan beruntung. Dan kasih karunia daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyertai, melindungi, dan menghibur kita senantiasa, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua diberkati, katakan sama-sama. Amin. Amin, amin. Saudaraku, terima kasih sudah menonton live streaming atau lewat Facebook ini. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, tetap semangat, jaga kesehatan. Haleluya. Shalom.